Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Mahesa Pardede dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 55521800042. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 dari praktikum pengolahan data berbasis komputer. Adapun video ini sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Baik, langsung aja kita simak penjelasannya. Baik, kali ini kita akan melanjut tugas web 3-nya. Nah, di sini kita ada modulnya. Nah, di sini kita lihat modulnya langsung ya. Di sini di modulnya ini kita lihat ada PD Pelangi Jalan Mendul Bandung nomor 47 Bandung, bukti memorial, ini nomor BM-nya ini dari Adrian, isi memonya kita bisa lihat di sini. Nah, terus langsung kita praktekin aja. Kita pilih account. Nah, terus kita pilih terus journal entry. Nah, setelah ini di sini kita lihat di sini ada general journal, date, memorial, dan lain-lainnya. Kita isi langsung di general journalnya itu, kita ganti dengan nomor BM12-1 ini. Kita ganti dengan BM12-1. Tanggalnya itu 31 Desember 2020. Kita ganti 31 Desember 2020. Nah, di sini karena kita pakai bahasa Inggris, jadi untuk tanggalnya itu kita dibalik gitu ya. Jadi bulannya dulu baru ke tanggal. Ya. Nah, setelah itu kita memonya ini di sini kita ayat jurnal penyesuaian. Jadi kita isi di sini dengan ayat jurnal penyesuaian dalam kurung AJP 1. Tutup. Nah, terus lanjut akunnya kita ganti dengan cash in bank. Kita cari di sini cash in bank, terus di situ bank service charge, kita cari bank service charge. Bank service charge ini use account, terus kita pakai juga interest revenue. Kita cari dulu interest revenue nya ini, terus use account. Nah, karena menerima rekening koran gitu ya, jadi kita pakai bank servisnya ini kita ganti dengan 250.000. Terus untuk interest revenue-nya kita isi dengan 5.320. Terus setelah itu selisih antara interest dan revenue dan bank service charge-nya kita isi 5.070.000. Nah, setelah itu kita lihat di situ debitnya dan kreditnya ini harus balance, harus sama. Setelah itu kita record. Setelah ada record kita close. Selanjutnya kita ke transaksi yang kedua. Di sini ada PD Pelangi Jalan Mendung Bandung, bukti memorial, nomor fakturnya
bertransaksi kepada kemarin dan si memo-memonya. Nah, selanjutnya ini masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Di sini ada lihat dari bukti memorialnya. Nah, di sini ada data penyesuaian akhir periode. Di sini ada akhir periode supplies yang dinilai sekian. Jadi cara ngitungnya itu yaitu dari persediaan akhir yang didapat dari transaksi bulan Desember. Nah, kita lihat penerajannya itu, kita klik report di sini. Sini ada banking status dan account. Kita klik yang report, kita cari trial balance. Setelah itu kita display. Nah, di sini ada data-datanya di bulan Desember. Nah, patokannya itu kita lihat dari sini, dari trial balance ini. Ya, patokannya dari jadi sekian-sekiannya. Nah, di sini ada store supplies. Nah, di sini di bawah merchandise-nya, di bawah merchandise inventory-nya ini ada store supplies senilai 9.800.000. Nah, di date date-nya ada sekian. Terus kita close, kita masukkan langsung ke jurnalnya. Kita pada menu account, record journal entry. Nah, setelah itu kita general jurnalnya ini kita ganti dulu ABM 12 strip 2. Nah, tanggalnya sama 31 Desember 2020. Nah, kita isi di sini. Nah, terus memonya ayat jurnal penyesuaian JP2. Nah, setelah itu kita enter. Nah, karena di sini yang pertama itu persediaan akhir periode 11 dinilai 4.850.000. Nah, di sini berarti ada persediaan yang tersisa di akhir periodenya. Nah, cara menghitungnya itu di trial balance yang tadi 9.800.000 dikurangkan dengan 4.850.000 ini. Nah, kan didapat senilai persediaan akhirnya itu 4.950.000. 4.950 ini kita masukkan ke jurnal ini. Kita cari store supplies expense. Kita cari dulu di sini store supplies-nya. Nah, ini kita debit sebesar 4.950.000. Kita enter. Nah, di kreditnya itu store supplies. Nah, di sini di kredit kita masukkan, kita enter senilai sama 4.950.000. Nah, kita lihat di sini harus balance. Terus selanjutnya itu ada transaksi yang kedua, yaitu beban sewa toko bulan Desember 2020 senilai 2.500.000. Nah, akunnya itu yaitu beban sewa. Nah, kita cari akunnya beban sewa. And expense. Nah, sebesar 2.500.000. Kita isi di sini 2.500.000, kita enter. Terus di kreditnya itu prepaid rent. Kita cari prepaid rent di sini, terus kita kredit senilai 2.500.000 juga. Kemudian yang ketiga ada beban asuransi bulan Desember 2020. Nah, di sini sama dengan beban sewa. Kita langsung masukkan angkanya aja. Akunnya itu kita pakai beban asuransi atau insurance expense. Kita cari di sini insurance expense. Kita cari di sini. Nah, ini ada, kita use account. Setelah use account sebesar 1.250.000. Nah, di kreditnya juga sama,
kita cari dulu asuransi dibayar di muka. Prepaid insurance, nah sama 1.250.000 kita isi. Nah terus kita lanjut, ada transaksi taksiran kerugiannya, kita hitung dulu. Nah kita hitung di sini ada 5%, jadi kita hitung jadi 5% dikali dengan saldo piutang pada trial balance pada tanggal 30 Desember 2020, terus dikurangi dengan allowance for the atau taksiran kerugian piutang. Kita hitung dulu, 5% dikali dengan 239.500.000 dikurang dengan taksiran kerugian piutangnya itu yang ada di trial balance. Jadi hasilnya itu 190.000. Nah hasilnya ini kita masukkan ke akunnya itu debit expense. Kita cari kita scroll. Nah ini bad expense sebesar 190.000 dan di kreditnya itu allowance for double debts sama 190.000 juga. Nah setelah itu record, terus kita close. Nah transaksi yang tadi kita buat itu akan muncul di transaksi jurnal. Klik jurnal, terus kita ganti tanggalnya. Nah di sini sudah pada masuk. Nah di sini udah pada masuk ya. Nah selanjutnya kita akan lihat di laporan keuangan dari transaksi PD Pelangi ini. Ya itu kita klik. Pertama kita tampilkan dulu. Kita tampilkan laporan laba rugi. Nah caranya itu klik report sini, kita cari profit and loss, terus kita klik display, terus kita cari dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Setelah itu sudah, jadi langsung masuk semua di sini laporan laba ruginya. Di sini udah pada masuk. Nah ini ada laporan laba rugi. Nah setelah itu yang kedua ada kita menampilkan neraca. Nah caranya itu hampir sama, itu dari report dulu, terus kita pilih account, terus kita standar balance sheet, kita klik display. Nah di sini muncul balance sheet pada bulan Desember 2020-nya. Nah di sini kita bisa lihat balance sheet-nya. Terus kemudian kita yang ketiga kita akan tampilkan laporan arus kasnya, sama bersama dari. Nah kita di ini pilih banking yang di atas, terus kita pilih yang statement of cash flow.
Ini klik terus display, terus di sini kita ganti dari Januari ke Desember, terus kita klik display lagi. Nah, sini akan muncul juga di sini. Terus kita ganti bulan Desember, terus enter. Nah, di sini akan terlihat semuanya. Terus kita close lagi. Terus itu kita close lagi. Nah, itu tadi penjelasan dari tugas 3 Mayob. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kekeliruan, harap dimaklum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.